Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 26 Agustus 2022, dengan judul Bukan oleh darah hewan, tetapi darahnya sendiri. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 9 ayat yang ke-12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan bersama-sama. Poin pertama, darah Kristus menebus dosa-dosa semua orang yang sungguh-sungguh bertobat dan menghapuskan dosa dari buku-buku sorga. Apa yang dimaksudkan? Mari kita baca kutipannya. Pada hari yang besar itu, di mana pahala yang terakhir diberikan, orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kemudian, oleh jasa daripada darah Kristus yang menebus, dosa-dosa semua orang yang sungguh-sungguh bertobat dihapuskan dari buku-buku sorga. Dengan demikian, bait suci akan dibebaskan atau dibersihkan dari catatan dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah momen yang sangat istimewa, di mana seluruh catatan dosa akan dibukakan, dan siapa yang di dalam dosa itu telah membereskannya melalui kematian Yesus Kristus, dalam artian percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya, bahwa Yesus adalah penebusnya, maka Yesus sendiri yang akan menghapuskan dari catatan-catatan itu. Dan tentu saja ini adalah hal yang menggembirakan, bila mana tidak ada lagi catatan dosa yang ditemukan bagi kita pada waktu penghakiman nanti. Oleh sebab itu, maukah saudara menerima Yesus sebagai juru selamat saudara yang akan mendamaikan kita di dalam hari pendamaian yang hebat itu? Poin yang kedua, upacara hari pendamaian adalah pembersihan bait suci dunia yang dilaksanakan dengan pemindahan dosa yang telah mencemarinya oleh jasa darah korban penghapus dosa. Di dalam upacara simbolis, pekerjaan penebusan yang besar ini atau penghapusan dosa itu digambarkan oleh upacara-upacara yang diadakan pada hari pendamaian. Pembersihan bait suci dunia yang dilaksanakan dengan pemindahan dosa yang telah dicemarinya oleh jasa darah korban penghapus dosa. Sebagaimana kita tahu, kematian Yesus adalah pembersih, penyuci, pemurni akan korban itu. Jadi korban itu tidak bisa melalui hewan. Korban yang sejati adalah melalui kematian Yesus Kristus. Karena hanya melalui kematian Yesus Kristus, dosa itu bisa ditebus atau dosa itu bisa dihapuskan. Pada hari pendamaian, maka Yesus telah mengadakan satu kali pengorbanan yang sejati melalui kematian di kayu salib, dan disitulah pemindahan dosa itu telah terjadi. Dosa yang tadinya mencemari akan bait suci telah dibersihkan melalui korban penghapus dosa. Dan itulah melalui tindakan Yesus di kayu salib. Poin yang ketiga, kematian Yesus Kristus menjadikan surga itu bisa dicapai oleh manusia dan menetapkan kekekalan hukum Allah serta keadaan akibat-akibat dosa. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 70 mengatakan, tindakan Kristus dalam hal kematiannya bagi keselamatan manusia bukan hanya akan menjadikan surga itu bisa dicapai oleh manusia, tetapi juga di hadapan alam semesta ini. Itu akan membenarkan Allah dan anaknya di dalam cara perlakuan mereka terhadap pemberontakan setan. Itu akan menetapkan kekekalan hukum Allah dan akan menyatakan keadaan serta akibat-akibat dosa. Sorga bisa dijangkau.
bukan oleh karena usaha kita, tetapi oleh karena kematian Yesus. Dan oleh karena iman kita, semuanya bisa terlaksana. Akibat dosa membuat keterpisahan yang sangat luar biasa dengan surga. Tetapi Yesus menjembatani melalui kematiannya. Yesus telah mendamaikan kita. Yesus telah menghapus akan dosa-dosa itu. 3 poin penting hari ini. Darah Kristus menebus dosa-dosa semua orang yang sungguh-sungguh bertobat dan menghapuskan dosa dari buku-buku sorga. Maukah saudara dihapuskan, ya, dibersihkan, tidak ada lagi catatan-catatan dosa yang ada di sana? Yang kedua, upacara hari pendamaian adalah pembersihan bait suci dunia yang dilaksanakan dengan pemindahan dosa yang telah mencemarinya oleh jasa darah korban penghapus dosa. Yang ketiga, kematian Yesus Kristus menjadikan surga itu bisa dicapai oleh manusia dan menetapkan kekekalan hukum Allah serta keadaan akibat dosa. Hari ini biarlah kita bersukacita di dalam segala hal yang sudah dilakukan oleh Yesus. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, segala kebaikan-Mu sungguh merupakan keajaiban. Darah-Mu telah menyelamatkan kami orang berdosa ini. Terima kasih, berkati kami sepanjang hari ini, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.